Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilma Mela Fauziah, NIM 2530821056. Perkenalkan, saya Destianita Hadianti dengan NIM 25308211067. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Hemawan, NIM saya 25308211065. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai peran pengambilan keputusan dalam meningkatkan efektivitas bisnis. Dalam dunia bisnis, setiap langkah suatu perusahaan bergantung pada keputusan yang diambil. Keputusan yang akurat dapat membawa perkembangan yang progresif, namun keputusan yang tidak tepat dapat memicu kerugian. Oleh karena itu, sangat penting bagi suatu perusahaan untuk memiliki pemahaman yang baik tentang proses dan elemen yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Di sini ada dua definisi, yaitu pengambilan keputusan adalah salah satu komponen utama dalam manajemen. Dengan adanya strategi manajemen, proses pengambilan keputusan dapat lebih terarah karena manajer memiliki panduan yang jelas mengenai prioritas dan arah yang ingin dicapai. Selanjutnya, pengambilan keputusan juga didefinisikan sebagai proses yang melibatkan tiga komponen, yaitu niat, tindakan, dan hasil. Masing-masing memiliki dimensi etis yang mempengaruhi kualitas dan cakupan keputusan. Selanjutnya ada jenis keputusan. Jenis keputusan yang pertama adalah keputusan strategis. Keputusan strategis menggambarkan penetapan visi, misi, dan kebijakan jangka panjang yang mendefinisikan arah suatu organisasi. Lalu yang kedua ada keputusan taktis. Biasanya berkaitan dengan penerapan strategi yang telah ditetapkan oleh kebijakan operasional, fokus utamanya pada kebutuhan jangka menengah. Dan yang terakhir ada keputusan operasional, berkaitan langsung dengan aktivitas harian yang mendukung kelancaran operasional organisasi. Selanjutnya ada proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada rasional, yaitu proses terstruktur yang meliputi pendefinisian masalah, pengumpulan informasi, analisis alternatif, dan pemilihan opsi terbaik secara objektif. Yang kedua ada kreatif, yaitu melibatkan berpikir di luar kebiasaan untuk menemukan solusi baru yang membutuhkan gagasan baru dengan pendekatan inovatif. Lalu yang terakhir ada partisipatif, yaitu melibatkan banyak pihak yang mendorong kolaborasi dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang serta keahlian. Lalu ada faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Ada dari faktor eksternal atau dari luar. Yang pertama ada kedudukan, yaitu jabatan seseorang seperti pimpinan atau bawahan mempengaruhi pengalaman serta kemampuan keputusan. Lalu yang kedua ada masalah, halangan yang menghambat pencapaian tujuan. Yang ketiga situasi, faktor-faktor yang saling berhubungan dan mempengaruhi tindakan. Dan yang terakhir pengaruh kelompok yang dapat mempengaruhi pemimpin dalam menghadapi masalah. Selanjutnya ada dua faktor internal. Satu, kepribadian menentukan karakter seseorang dalam memilih apakah tergesa-gesa atau berhati-hati. Dua, sementara itu, pengalaman meningkatkan keberanian dan keahlian seseorang dalam mengambil keputusan. Contohnya, pengambilan keputusan merger atau penggabungan antara Gojek dan Tokopedia menunjukkan bagaimana keputusan strategis yang tepat dapat meningkatkan efektivitas bisnis. Kesimpulannya, berdasarkan dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan aspek penting yang menentukan arah serta keberhasilan dalam bisnis. Keputusan yang tepat, sistematis, serta berbasis data dapat meningkatkan efektivitas bisnis. Melalui proses pengambilan keputusan yang baik, diharapkan suatu perusahaan dapat terus berinovasi dan berdaya saing tinggi.